Ya, ini kita kan satu sudah jadi. Ya. Jadi kalau bagian awal dulu, saudara kaitannya dengan catatan dan catatan salah penggunaannya untuk kepentingan komisi. Oke, jadi sedang juga membahas semua masalah. Mungkin ini kan sebetulnya di bersekas apa namanya proses dari ini belum ada apa saja yang mana disepakatan atau apa yang dimaksud tangkap tangan. Tangkap tangan itu orang sedang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ke 19 KUHP, kemudian dia tangkap pada saat itu oleh masyarakat atau oleh aparat penegak hukum. Itu namanya TT, itu yang diatur dalam KUHP. KUHP tidak mengatur, O-nya itu nggak diatur tentang operasi. Nah, namanya operasi itu kan sengaja dirancang sedemikian rupa agar supaya seorang tertentu ditangkap. Itu yang tidak boleh dalam hukum pidana itu, karena apa? Kalau orang mengerti punya niat berbuat jahat, wajib dia melaporkan kepada aparat penegak hukum, melakukan tindakan pencegahan agar supaya tidak terjadi kejahatan. Kalau dalam kasus korupsi ditunggu tadi terjadi korupsi, itu negara dirugikan, rakyat dirugikan. Jadi itu tidak boleh ada seperti itu. Jadi kalau itu dioperasi, ditangkap, dinasehati dan sebagainya supaya tidak diberi catatan dia, supaya berikutnya tidak berbuat kejahatan lagi. Negara rugi menyelenggarakan peradilan ini. Jadi rakyat rugi juga, uangnya tidak segera menyalurkan kepada masyarakat. Maka saya menentang OTT itu disebabkan karena yaitu tadi efeknya negatif dalam kehidupan masyarakat kita. Karena apa? Merugikan. Seandainya menangkap 1000 orang karena OTT, negara dirugikan 1000 orang itu. Karena apa? Ada orang niat berbuat jahat, dibiarkan sehingga terjadi kejahatan. Kan lebih bagus mencegah tidak dipidana kejahatan daripada membiarkan orang berbuat jahat. Karena itu pasti merugikan. Kalau Pak Nurdin itu kan tangkap tangan atau tidak? Kalau menurut saya tidak. Tadi seperti saya uraikan tadi, yang pernah berbuat sesuatu tangkap tangan itu siapa? Kan ada pelaku 2 orang tadi pertama, serah terima, janji serah terima. Itu yang tangkap tangan. Selebihnya itu nggak ada bukti bahwa dia tangkap tangan. Sedang melakukan kejahatan. Jadi kalau tidak ada sedang melakukan kejahatan, kalau menurut saya tidak bisa itu masuk sebagai orang yang TT tadi, tangkap tangan. Jadi kalau operasi boleh seperti itu, tetap juga tidak boleh. Mau pakai TT maupun pakai OTT tetap tidak boleh. Karena dia tidak ada bukti. Buktinya apa kalau dia menerima sesuatu? Kalau berdasarkan bukti yang saya baca, tidak ada di situ menerima sesuatu dari siapa gitu. Kan nggak ada pada saat itu. Kalau tidak ada, nggak bisa di TT atau nggak bisa di OTT juga. Gitu. Kayak dengan OTT dan TT tadi itu tidak terbukti dan itu tidak relevan. Karena pada saat ditangkap itu kan nggak ada bukti di tangan dia, nggak ada apa-apa. Kalau TT itu harus ada, misalnya buktinya apa? Uangnya di tasnya dia, kopernya dia, nggak ada semuanya. Kalau nggak ada semua berarti nggak bisa dong dikatakan sebagai dia TT. Kalau gratifikasi, kalau dia ngomong jangan kasihkan saya, kasihkan untuk yayasan sosial apa salah seperti itu. Kalau menurut saya itu bukan pidana, tidak termasuk sebagai perbuatan pidana. Kan itu sah saja. Karena apa? Karena dipakai dalam rangka untuk orang lain, bukan untuk diri ya. Kalau dipakai untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, nah itulah baru bahwa dia menerima untuk dirinya. Kalau saya pendapat ahli selalu begitu.